Halo guys, welcome back to Link Produktif Official. Oke, kali ini kita bakalan Q&A bersama CEO Link Produktifnya langsung loh. Oke, langsung aja ini ya, kita sambut Pak Gary. Silakan masuk Pak. Oke. Halo Mbak Irma. Iya, silakan duduk Aduh, Bapak. iya. Gimana nih? Kita Q&A bentar ya Pak Oke, ya. baik. Seputar Link Produktif aja Iya. sih. Aku mau nanya soal pertama tuh, alasan Bapak tuh mendirikan Link Produktif ini tuh apa sih? Ya, jadi alasannya ya sebetulnya, jadi itu berangkat dari masalah sebetulnya Mbak Irma. Jadi masalah saya tuh dulu waktu semasa masih jadi HRD di perusahaan itu mendapati bahwa banyaknya itu ketika saya butuh lowongan kerja itu dari 1.000 yang melamar gitu, ternyata hanya 5 saja yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan gitu. Iya. Nah, terus kemudian yang kedua juga dari pengalaman saya ketika jadi dosen juga di salah satu universitas di swasta juga, itu sama juga Mbak. Dari situ kelihatan bahwa ternyata mereka yang lulus-lulus itu CV-nya masih belum sesuai dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi berangkat dari situ akhirnya saya mencoba untuk ya mendirikan suatu perusahaan ini ya, namanya Link Produktif, untuk bisa memberikan istilahnya kayak skill yang sesuai gitu dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kira-kira gitu. Dan juga satu lagi sih sebetulnya alasannya adalah karena di Cilegon ini terutama, itu kita lihat adalah bahwa data itu dari pengangguran di Indonesia itu ternyata tertinggi di Indonesia gitu. Jadi itu menjadi hal yang miris buat saya ketika di sini banyak kota industri gitu, ternyata malah penganggurannya nomor 1 di Indonesia. Nah, jadi dari situ saya coba untuk membantu memberikan banyak skill-skill untuk siap kerja kepada seluruh mahasiswa ataupun siswa yang ada di Cilegon Serang ini di tahap pertama gitu. Gitu Mbak. Dasarnya gitu alasannya. Kalau visi misinya atas sendiri tuh apa sih Pak? Visi misi dari Link Produktifnya sendiri. Ya, jadi visi misi kita itu sebetulnya sangat jelas ya, bahwa memang kita itu pada dasarnya menginginkan adanya peningkatan skill dari mahasiswa ataupun siswa yang ada di Cilegon Serang di tahap pertama ini gitu. Karena semua universitas ataupun sekolah-sekolah dimanapun pastinya tidak akan bisa mengukur secara detail tentang bagaimana skill yang didapatkan dari masing-masing mahasiswa atau siswa dari masing-masing sekolah itu gitu. Nah, jadi kita di sini hadir untuk bisa memastikan bahwa bagaimana sih skill mereka yang sudah lulus ini supaya bisa siap kerja. Dan di situ itu visi misi pertama kita. Dan yang paling penting adalah tidak hanya itu, kita juga membangun sebuah ekosistem digital Mbak Irma. Jadi untuk bisa memberikan kemudahan bagi seluruh mahasiswa yang sudah masuk dalam ekosistem kita, yaitu dengan banyak kerjasama dengan banyak perusahaan dari universitas juga ya, dari SMK dan juga dari pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan juga Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kayak gitu Mbak Irma. Jadi visi misinya sangat luar biasa besar dan diharapkan di tahun ini kita mungkin fokus pada Cilegon Serang, tetapi nanti nextnya mungkin di tahun depan atau di akhir tahun ini kita akan coba ekspansi ke Jogja dan kota-kota lainnya. Wah, gitu, luar biasa banget ya Link Produktif ini. Terus kenapa sih Pak harus milih buka perusahaan sendiri gitu? Padahal kan posisi Bapak tuh udah enak banget di HRD gitu. Iya, betul. Nah, jadi memang sebetulnya kalau kita lihat memang dari background saya dulunya memang sebagai praktisi di perusahaan ya, HRD di perusahaan. Memang sudah lumayan bagus ya posisi juga, dan setelah saya resign juga dari perusahaan pun juga ditawarin juga dari perusahaan-perusahaan yang lumayan besar lah ya di Cilegon ini gitu. Nah, kenapa saya tetap tidak mau menolak tawaran tersebut dan juga resign dari perusahaan tempat saya kerja ya tadi, karena saya melihat itu bahwa social impact itu adalah suatu hal yang menurut saya lebih besar nilainya. Social impact-nya apa sih? Sangat senang gitu ketika kita melihat banyak mahasiswa ataupun siswa yang ada di Cilegon Serang ini, terutama yang pertama, kemudian yang ada di Indonesia nanti next-nya gitu, untuk bisa kalau melihat mereka bisa diterima kerja akibat dari mengikuti program kita ini, program yang namanya bootcamp training ini. Karena terus terang kita sudah punya pengalaman sebelumnya
bahwa di tahun 2015, 16 dan seterusnya itu kita sudah punya banyak pengalaman juga dan apa ya rasanya tuh ketika tahun 2018 misalkan saya pernah yang namanya mahasiswa Unsera ya namanya Ansori itu mendengar dia tuh keterima kerja di Jakarta gitu akibat Masya dari Allah. adanya magang dengan Iya, kita, bootcamp dengan kita itu rasanya lebih puas dibandingkan kita mendapatkan sekedar hanya gaji di luaran sana yang memang mungkin tidak kecil ya, tapi iya, menurut saya kepuasan lebih besar daripada yang di sinilah, daripada yang di kerjaan di sana gitu. Itu Mbak iya. Irma kira-kira. Eh, Alasannya seperti itu. iya Pak, makasih. Sebelumnya pastikan kayak Hmm, ada pertama-pertama Bapak buka perusahaan ini nih, pastikan hmm. kayak ada naik turunnya gitu kan. Nah, Pernah betul. nggak sih gitu Bapak berpikir mau mundur aja deh gitu? Iya, betul, betul. Nah, iya, ini menarik ya. Jadi terus terang memang pengalaman ini tuh bukan baru setahun atau baru 2 tahun, tapi kita Iya, udah dari 4 tahun, 5 tahun yang lalu ya. mm-mm. Kita mulai coba merintis ini dan eh, bener ya, memang yang namanya bisnis itu memang harus punya mental yang luar biasa Iya, kuatnya gitu. Di tahun 2017 memang sempet ya, ketika pandemi itu muncul, kayaknya udah capek juga gitu. mm-mm. Tapi nggak tahu ya, dorongan kuat dari apa ya, dorongan kuat dari memang background saya tuh pengen ngelihat adanya kepuasan tadi ya masalah mahasiswa yang ikut apa bootcamp dengan kita keterima di suatu perusahaan ada yang WA saya ada yang telepon misalkan Pak karena bootcamp itu jadi alhamdulillah bisa keterima nah akibat itu tuh jadi muncul lagi Mbak ya, semangatnya jadi dari situ saya sudah mulai yakin bahwa kayaknya tidak akan ada insya Allah yang bisa menurunkan lagi semangat-semangat itu karena ya kita yang namanya sebagai apa ya sebagai seorang apa yang memang menginginkan social impact itu ya kita memang udah harus terjun 100%. Mm-mm. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Pokoknya kita hanya ingin melihat satu aja. Pokoknya ingin melihat seluruh mahasiswa ataupun siswa di terutama Cilegon Serang ini minimal bisa bersaing dengan lulusan dari kota-kota lain. Jadi insya Allah tidak akan ada ya mas apa semangat-semangat yang turun lah gitu lah kira-kira. Iya. Nah, gitu Mbak Oke. kira-kira. Terus selama mendirikan perusahaan ini gitu ya, Hmm. kesulitan apa aja sih gitu yang sering Bapak alami? Ah ya, kesulitannya itu eh, lebih pada ini ya Mbak, apa namanya, mendapatkan suatu program yang benar-benar cocok. Ya, Jadi kan kita sering banget pivot namanya. Pivot itu artinya kayak pivot itu kayak kita mendesain suatu program itu berganti programnya menjadi program yang lain. mm-mm. Karena kita merasa itu nggak cocok gitu. Nah, itu sudah berjalan Mbak. Jadi dari mulai awal 2018 kita training banyak mahasiswa di sini, sampai sekarang itu program kita itu udah sangat berubah drastis. Sampai kepada saya rasa programnya adalah program yang paling sempurna insya Allah. Karena di sini semuanya sudah terintegrasi dengan baik gitu. Jadi mulai dari apa dari mulai materinya, prakteknya semua sudah sangat jelas dan tertata dengan rapi. Nah, jadi disitulah yang menurut saya menjadi suatu hal yang bisa apa ya, bisa sangat sangat susah awalnya gitu ya. Heeh. Dan sekarang itu bisa menjadi suatu keunggulan buat kita. Masya Ya itu Allah ya. ya. Jadi apapun yang susah itu kalau kita anggap itu sebagai suatu challenge atau tantangan, Iya bener. insya Allah akan bisa lebih menjadi apa ya nilai tambah buat kita. Nah, di sinilah istilahnya pertaruhan saya juga, terutama yang memang sudah berani untuk resign dari kantor itu, karena memang saya sudah merasakan bahwa program ini sudah sangat bekerja dengan baik lah, insya Allah. Gitu. Masya Jadi Allah. saya bisa pastikan, insya Allah kalau misalkan teman-teman semua yang gabung dengan program kita ini, ya kita akan totalitas untuk membantu mereka meningkatkan skill sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Gitu, Mbak. Mm-mm. Itu kira-kira itu. Nah, aku juga mau tahu nih Pak, Hmm. motivasi Bapak sendiri Hmm. mendirikan usaha ini tuh apa sih? Ya, yang pasti pertama itu kita masalah social impact tadi ya. Iya, Kita kan banyak banget melihat eh apa ya? Kalau saya tuh cerita ini agak-agak merinding ya. Jadi iya kenapa tuh? bener ya. Jadi apa ya? Kalau kita lihat itu banyak banget mahasiswa di sana yang udah bayar mahal Iya, kuliah, bener. kemudian sekolah SMK udah bayar mahal juga. Atau mungkin kalau yang gratis gratis ya. Tapi kalau Mm-mm. kebanyakan mahasiswa juga ada yang sudah banyak ngeluarin ongkos dan lain-lain. Tiba-tiba ketika lulus dia susah dapat kerja misalkan. Terus habis itu
belum lagi ngeliat orang tuanya yang banyak kadang-kadang sering tanya saya tuh, gimana Mas Gary atau apa gitu ya, yang apa ada lowongan gak nih untuk di perusahaan mana gitu. Iya. Nah, ketika saya lihat CV-nya juga masih belum sesuai juga dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di situ motivasi saya menjadi lebih apa ya, kuat lagi ya, bahwa ternyata harus bantu nih gitu. Mau nggak mau harus bantu karena kita ini sekarang udah mulai sangat tertinggal gitu dari beberapa lulusan yang dari luar kota di Cilegon sekarang ini. Karena ya tadi ya, memang kurangnya eh, banyak provider dari training-training yang bisa memprovide skill yang dibutuhkan oleh perusahaan tadi. Nah, jadi motivasi saya itu ya, jadi paling besar adalah terkait dengan eh, saya itu tidak mau ya melihat banyak mahasiswa yang udah bayar mahal dan lain-lain kayak gitu, tapi akhirnya mereka nggak bisa dapat kerja gitu. Nah, itu yang jadi motivasi saya seperti itu gitu, Mbak. Oke, terima kasih buat Bapak Ya, yang sudah siap. berkenan hadir untuk podcast kita hari ini. Teman-teman juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga tetap pantengin channel podcast kita selanjutnya. Oke, bye-bye.